Di lantai 2 pun ada suara ketukan. Hai, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semuanya diberi kesehatan dan selalu dalam lindungannya. Nah, di episode Wingit kali ini kita akan membahas tentang beberapa rumah sakit di Indonesia yang mungkin menyimpan banyak segudang misteri di dalamnya. Yang pertama, Rumah Sakit Mardi Waluyo di Blitar. Nah, hampir semua warga di Blitar itu mengetahui jika rumah sakit tersebut menyimpan banyak segudang misteri di dalamnya. Rumah sakit ini berdiri sejak zaman Belanda pada tahun 1942 di Jalan Dr. Sutomo. Ketika awal berdiri, rumah sakit ini hanya melayani orang-orang yang mendesak ingin operasi saja. Nah, dokter yang melayani ketika itu hanya 2 orang, yaitu Dr. Sinko dan Dr. Karbum. Kedua orang ini adalah orang berkebangsaan Belanda. Nah, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1949, rumah sakit ini sudah dikelola oleh pribumi. Mereka adalah Dr. Tejo dan Dr. Trisula. Ketika wabah TBC menyerang Blitar pada tahun 1958, kedua orang ini membuat lembaga baru yang berisi tentang penyuluhan terhadap gizi dan wabah TBC. Nah, karena rumah sakit ini tergolong rumah sakit yang tua, mungkin rumah sakit ini banyak menyimpan segudang misteri yang ada di dalamnya. Nah, banyak sekali kejadian yang janggal yang mungkin dialami oleh para pasien yang membuat mereka mungkin berpikir 2 kali untuk opnam di rumah sakit tersebut. Nah, banyak yang bercerita di area rumah sakit tersebut sering muncul penampakan yang mungkin sangat mengganggu pengunjung. Nah, hal ini banyak sekali dialami oleh orang yang tak sengaja melihat sosok makhluk astral. Nah, tak hanya itu saja, ada juga keluarga pasien yang tiba-tiba jatuh saat berjalan atau merasa seperti ada yang mengawasinya. Nah, cerita yang paling terkenal di rumah sakit ini adalah cerita tentang yang melahirkan di kamar mayat. Nah, singkat cerita, sebelumnya sang istri ini memang hamil 9 bulan dan mengeluhkan sakit perut. Karena kondisi pada waktu itu sudah malam hari, maka sang suami dengan cepatnya membawa sang istri ke rumah sakit Mardi Waluyo. Nah, dia dan sang istri disambut oleh para suster. Akhirnya persalinan pun berjalan dengan dibantu seorang dokter dan 4 suster. Proses persalinannya pun berjalan dengan sukses dan akhirnya suami ini berniat untuk pulang. Tapi anehnya, semua orang yang berada di rumah sakit tersebut seolah diam saja ketika disapa. Nah, tanpa berpikir yang negatif, akhirnya sang suami pulang dan dia kembali lagi jam 5 subuh. Nah, ajaibnya tak ada satupun kendaraan di rumah sakit tersebut dan rumah sakit tersebut sudah kosong. Dan sementara sang istri ditemukan di kamar mayat beserta anaknya dan sedang menangis. Nah, usut punya usut, ternyata suster dan dokter yang membantunya melahirkan adalah sosok misterius dari dunia lain. Nah, pada akhirnya rumah sakit ini dibangun bangunan baru sejak tahun 2000. Nah, pada tahun 2000-an perkembangan rumah sakit ini menggeliat cepat sekali. Melihat rumah sakit yang bangunannya sudah rapuh ataupun kumuh serta lekat dengan kesan yang angker, Bapak Jarod Saiful Hidayat selaku wali kota ketika itu membangun bangunan baru di atas lahan seluas 5 hektar di Jalan Kalimantan. Nah, berbekal mungkin dana miliaran rupiah, akhirnya pada tahun 2007 rumah sakit itu akhirnya bisa melayani semua warga di Blitar. Nah, mungkin banyak dilengkapi dengan fasilitas VVIP, instalasi gawat darurat, laboratorium, dan banyak fasilitas lain. Akhirnya, per tanggal 1 Juli 2001, seluruh pelayanan rumah sakit itu pindah ke rumah sakit yang baru di Jalan Kalimantan. Nah, sementara ada bangunan yang baru, bangunan yang lama dibiarkan begitu saja, sehingga kesan angkernya
mungkin sangat tetap terasa. Seperti yang diketahui, bekas bangunan tua tersebut sudah ditinggalkan sejak beberapa puluh tahun yang lalu mungkin. Semak belukar dan rumput liar akhirnya tumbuh bebas. Temboknya pun sudah sangat kusam dan pagarnya sudah berkarat. Nah, bahkan rumah sakit ini sering sekali dijadikan tempat uji nyali oleh beberapa stasiun TV karena mungkin sangat terkenal dengan penampakannya. 2. Bandung Medical Center atau yang disingkat dengan BMC. Nah, bagi warga Bandung, siapa sih yang tak kenal dengan Bandung Medical Center? Gedung bekas rumah sakit peninggalan Belanda yang terletak di Jalan Haji Wasit 1, Lebak Gede, Kota Bandung. Ini menjadi center dengan berbagai kisah mistisnya. Dulunya bangunan tersebut adalah milik Rumah Sakit Sartika Asih. Namun pada tahun 1995, Rumah Sakit Sartika Asih dipindahkan ke Jalan Moh Toha nomor 369 di Ciseruh, Regol, Kota Bandung dengan nama Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih. Pada tahun 2000, gedung Rumah Sakit Sartika Asih diteruskan oleh Bandung Medical Center atau BMC. BMC sempat direnovasi, namun terhenti ketika sang pemilik telah meninggal dunia dan tidak ada kejelasan mengenai kelanjutan proyek tersebut. Akibatnya, BMC ini terbengkalai dan mendatangkan kisah-kisah yang tidak sedap mengenai keberadaan makhluk astral. Dan isu-isu mistis pun ramai bermunculan. Nah, salah satu kisah misteri di rumah sakit ini adalah kisah tentang 5 pemuda pada tahun 2017 lalu. Mereka mencium aroma atau bau yang busuk dan 3 orang melihat sosok suster di lantai 1. Nah, tak hanya itu, di lantai 2 pun ada suara ketukan tanpa ada orang, suara dengusan nafas kencang, serta perempuan yang mengintip lewat jendela. Nah, di bangunan ini ada beberapa tempat yang menjadi pusat spiritual, yaitu kamar mayat dan kamar bayi. Di ruangan itulah makhluk halus kerap menampakkan wujudnya. Nah, di depan kamar bayi ini terdapat sebuah ruangan khusus yang bisa dijadikan tempat untuk uji nyali. Untuk memasuki ruang uji nyali, pastikan jumlah orang ganjil dan tanpa bantuan senter. Apakah Anda berani? Nah, dan pastikan pintu tertutup dan jangan sampai ada suara. Nah, BMC sendiri memiliki 4 lantai. Lantai 2 dan 3 sangat minim penerangan dan jarang dikunjungi. Sedangkan lantai 4 penerangannya lebih baik dari lantai sebelumnya. Tapi rumor yang beredar justru menyebutkan di lantai 4 lah yang sering terlihat penampakan manusia tanpa kepala. Nah, namun sayangnya BMC kali ini tidak lagi dibuka untuk umum dan tidak sembarangan orang diizinkan untuk masuk. BMC tengah direnovasi dan rencananya akan diaktifkan kembali. Menurut informasi yang didapat, pengerjaan renovasi BMC sudah berlangsung selama kurang lebih 1,5 tahun pada tahun 2018. Kondisi BMC banyak mengalami perubahan khususnya di bagian depannya, namun di bagian belakang belum mengalami banyak perubahan. Nah, diharapkan setelah direnovasi BMC dapat beroperasi kembali. Namun mengenai mitos-mitos yang ada, sudah sepatutnya nih kita kembali pada kepercayaan diri kita masing-masing. Bagaimanapun cerita-cerita mistis di BMC mungkin belum tentu benar adanya. Yang mau membuktikan, monggo boleh dicoba. 3. Rumah Sakit Dharma Medika Tulungagung. Nah, di rumah sakit ini ada kisah mistis yang dialami oleh seorang pasien liver yang bernama Nurjana. Nama ini disamarkan cuy. Nah, setiap malam setelah Isya itu ada dokter dan perawat yang
memeriksa Ibu Nurjana. Nah, setelah itu ketika jam 2 pagi ada perawat yang seumuran dengan ibu ini yang datang sendirian di ruangannya. Nah, si ibu ini pun mengaku bahwa ia ingin sekali mengucapkan terima kasih kepada suster atau perawat yang datang pada jam 2 pagi itu. Nah, cerita yang janggal atau cerita yang mungkin seram adalah tidak ada satupun suster yang seumuran dengan ibu ini, Ibu Nurjana itu, yang berada di rumah sakit tersebut. Nah, belum lagi Ibu Nurjana ini bercerita kalau kedatangan si perawat itu dari arah barat. Nah, karena dari arah barat itu hanya ada kamar mayat. Nah, dari kabar yang didapat, sekarang Rumah Sakit Dharma Medika Tulung Agung sudah beroperasi kembali dan berganti nama dan sudah di bawah manajemen yang baru lagi. 4. Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, atau yang biasa disebut dengan RSCM. Rumah sakit ini juga banyak menyimpan cerita misteri. Nah, RSCM adalah rumah sakit yang dibangun pada tahun 1919. Nah, ternyata salah satu bangsal di RSCM ini terkenal dengan cerita mistisnya. Pernah ada kejadian nyata yang dialami oleh mahasiswa yang bernama Fatan pada tahun 2008. Nah, teman kampus si Fatan ini mengalami kecelakaan dan akhirnya dia dirawat di rumah sakit RSCM. Nah, di rumah sakit akhirnya si Fatan ini ingin membeli kopi. Nah, apesnya ternyata Fatan malah menyasar ke sebuah bangsal dan mengalami hal yang mengerikan di sana. Ia melihat sepotong kepala yang tersenyum dan menatapnya secara tajam. Nah, ternyata bangsal tersebut sudah tidak digunakan lagi. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu ya. Nah, bagaimanapun sekali lagi mitos-mitos yang ada sudah sepatutnya kita kembali pada kepercayaan dan diri kita masing-masing. Mungkin semua tempat, semua bangunan, semua gedung mungkin banyak sekali menyimpan cerita mistis yang ada di dalamnya. Nah, mungkin di semua tempat pun juga kita berdampingan dengan makhluk yang mungkin tak kasat mata tersebut. Semua itu tergantung kita bagaimana kita menyikapinya. Kita cukup percaya dengan kepercayaan masing-masing dan tiap kegiatan kita jangan lupa diawali dengan berdoa. Dan terima kasih yang menonton video dari awal sampai akhir. Thank you. Salam dari saya NSR dan bye-bye.